Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Kurniawan Yahya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas B dengan nomor induk mahasiswa 2010231047 akan menjelaskan dengan animasi tentang tantangan pendidikan abad 21 dan higher order thinking atau biasa disebut dengan HOTS. Kita akan membicarakan tentang pendidikan pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Pembelajaran akan meletakkan dasar kompetensi, pengukuran kompetensi dengan urutan LOTS menuju HOTS. Kita hidup melalui revolusi pendidikan, laju perubahannya sangat mencengangkan. Sekolah, wilayah, seluruh negara memutarbalikkan pendidikan dan mendefinisikan kembali pengalaman siswa dan guru. Dampaknya dirasakan oleh jutaan anak dan keluarganya di seluruh dunia. Mari kita renungkan sejenak dalam dunia yang mereka tinggali. Di dunia dengan begitu banyak pengetahuan sulit untuk dipahami, di mana orang-orang membuat 2000 siswa baru setiap jam, mereka mengunggah 3-5 jam video tiap menit, dan menonton 2 miliar YouTube setiap hari. Pada saat mereka di luar sekolah, remaja sekolah biasanya membuka internet, mencari informasi baru di sana, atau kadang hanya mengobrol dengan yang lain. Dan rata-rata memiliki hampir 1000 teman di dunia maya. Mereka terhubung dengan orang banyak seakan mereka berada di ruangan yang sama. Mereka mengkonsumsi, memproduksi, dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Mereka benar-benar anak dari dunia yang terglobalisasi. Dan kemana tujuan mereka saat mereka tumbuh dewasa? Itu ke dunia yang sangat terhubung dengan lebih banyak lagi orang dan sumber daya yang lebih sedikit. Dunia yang sibuk dan kompetitif, penuh dengan ketidakpastian, tenaga kerja yang lebih mobile dan lebih berkualitas dari sebelumnya, dan karir yang mencukup banyak pekerjaan, posisi, dan keahlian. Beberapa di antaranya belum ditemukan. Sebagai tanggapan, para pemimpin pendidikan membuat perubahan besar membangun keterampilan HOTS pada abad 21 dengan teknologi dan pemahaman personalisasi untuk memicu siswa yang beragam dan kreatif. Di Korea Selatan, sekolah beralih ke buku teks ke digital sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Di Denmark, siswa menggunakan internet saat mengikuti ujian. Mereka dapat mengakses situs apapun yang mereka suka, bahkan Facebook, selama mereka tidak saling mengirim pesan. Di Amerika, pendekatan pembelajaran yang sangat dipersonalisasi memungkinkan siswa untuk membuat jadwal individu mereka sendiri. Minat dan kinerja mereka dicatat setiap hari untuk pemilihan pembelajaran yang lebih efektif. Para guru dibebaskan untuk membimbing dan mengawasi siswa. Belajar bisa dilakukan dimanapun itu dan kapanpun. Itulah mengapa beberapa sekolah di Australia mendorong pembelajaran di luar tembok sekolah, di mana makan dengan organisasi lokal merupakan bagian mendasar dari rencana pembelajaran setiap siswa. Program pembelajaran jarak jauh adalah penghubung siswa yang tidak terlibat secara langsung dengan komunitas pembelajaran online dan mentor pribadi untuk membantu mereka menumbuhkan semangat belajar. Peluang untuk pendidikan abad ke-21 sangat besar. Contoh-contoh ini menunjukkan cara untuk memastikan bahwa pekerja masa depan, orang tua, warga negara, pemecah masalah yang lebih kreatif, komunikator yang lebih baik, dan pembelajar sepanjang hayat. Untuk memastikan bahwa perubahan terjadi pada skala besar, kita perlu membuat perubahan yang besar. Mengembangkan HOTS dalam diri atau cara berpikir tingkat tinggi dalam diri kita. Untuk mengembangkan pola pikir tingkat tinggi tersebut, kita itu paling tidak hal yang paling mudah dulu, yaitu kita menerapkan pada suatu hal yang kita suka. Misal kita suka musik nih. Nah, sebelum kita membuat suatu karya musik, kita kan tidak bisa membuatnya dengan instan begitu aja langsung jadi begitu. Nah, jadi kita harus tahu runtutannya terlebih dahulu, sama seperti runtutan HOTS. Nah, dalam HOTS kan ada beberapa tingkatan, mulai dari mengingat,
memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, baru yang terakhir kita mengkreasikan. Untuk poin yang mengingat itu diartikan sebagai apakah kita bisa untuk mengingat atau menghafalnya. Kalau misal kita kita terapkan lagi, misal kita terapkan pada musik, paling tidak kita paling pertama itu harus bisa mengingat nada, mengingat lirik seperti itu. Terus setelah kita mengingat, itu ada poin lagi memahami, yaitu memahami diartikan sebagai apakah kita bisa menjelaskan apa yang kita ingat untuk apa gitu loh. Jadi kita sudah ingat nih, kita ingat lirik, ingat nada. Nah itu setelah kita ingat lirik, ingat nada, kita harus bisa mengaplikasikannya. Mengaplikasikan itu diartikan sebagai apakah kita bisa menggunakan atau menerapkan hal tersebut dengan baik dan benar. Diaplikasikan kita buat musik tersebut itu sudah benar atau tidak gitu loh, kayak sudah bisa dinikmati atau tidak. Setelah kita mengaplikasikan, kita menganalisis lagi, tingkatan lebih lanjutnya lagi, menganalisis, yaitu diartikan sebagai apa kita mampu berpikir kritis dalam melihat sesuatu. Itu maksudnya gini, setelah karyanya kita sudah hampir selesai, kita balik berpikir kritis lagi, apakah masyarakat publik mampu untuk menerima suatu karya kita, apakah itu mengandung suatu hal yang bisa menyinggung mereka atau membuat mereka senang. Nah, itu kita harus pikirkan itu dulu. Setelah menganalisis, kita evaluasi. Nah, evaluasi itu diartikan sebagai apakah kita yakin dalam membuat sebuah keputusan. Nah, setelah kita tahu analisis dari karya kita, bahwa karya kita ini ternyata juga dinikmati banyak orang. Setelah kita coba beberapa kasih sampel ke teman-teman kita, ternyata mereka suka. Nah, baru kita itu membuat keputusan, saya jadi buat musik ini, saya mau publish. Nah, baru dia itu masuk ke mengkreasikan itu diartikan sebagai awal kita bisa membuat sesuatu yang baru dari hal sebelumnya. Bahwa musik-musik yang kita buat tadi itu di sebelum-sebelumnya apa ada musik yang sama kayak gitu. Jadi kalau misal sama ya jangan bisa sampai sama lah. Kita harus membuat suatu karya yang baru, ya sama juga nggak apa-apa sih. Tapi untuk mengembangkan higher order thinking skill milik kita, nah kita itu juga harus mampu mengembangkannya juga. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.